Ya intinya kan konsepnya kan dia ingin petani itu lebih makmur lagi. Nama saya Nyoman Susila Putra, ya dipercaya sebagai operator operasional, terus kurang lebih sudah hampir 1 tahun saya bekerja di sini dari awal proyek. Lahannya ini kontrak dikelola oleh satu owner dan dinaungi oleh desa. Untuk pengunjung yang datang, kita menawarkan seperti adik kita punya restoran, terus alam persawahan, terus kita ada foto spot juga, termasuk camping, tempat camping. Terus ada sungai, kita penataan sungai yang dulunya sungainya ya kotor dengan banyak sampah plastik. Sekarang udah kita rubah jadi tempat wisata. Kalau di daya jualnya sih sebenarnya sih camping, tempat camping sih lebih kita tonjolkan. Tapi karena keadaan pandemi juga kita juga menyerap lokal, kita buat tempat-tempat foto spot juga biar lokal juga bisa dengan harga tiket 20.000 juga bisa berwisata ke sini dengan halaman luas, tempat luas. Yang disewain untuk kemahnya ada 16. Ya, kita ada punya 3 blok. Kalau blok atas, blok A namanya, kita ada 5 kamar. Di blok B ada 7. Di blok C ada 4. Untuk sementara masih orang lokal. Bali dari negara Denpasar, termasuk orang camping juga udah, saya rasa sih udah seluruh Bali sih udah tahu, termasuk ke luar Bali lah. Kadang-kadang ada juga orang dari Jakarta langsung ke sini camping aja. Tiket masuknya 20.000, cuma berwisata selfie kayak foto-foto kayak gitu-gitu, bebas keliling tempat-tempat gini, foto-foto spotnya. Terus kalau domestik beda, harga tiketnya 30.000. Kalau internasional kayak bule itu 50.000. Untuk campingnya kalau Senin sampai Jumat kita jual dengan harga 500.000. Terus hari Sabtu 600.000, hari Minggu 400.000. Itu udah termasuk include api unggun, breakfast pagi, teh, kopi, gula udah kita sediakan, udah prepare. Termasuk trekking, pagi dapat trekking, terus sarapan dapat jajanan Bali sama nasi lokal, nasi seller. Terus trekkingnya mengelilingi sawah sampai ke sungai, industri sungai. Itu hitungannya kita kalau dijual untuk itu harganya per camp. Satu bangunan kita jual dengan harga segitu. Hitungnya untuk familinya kita jual 2 dewasa, 2 anak. Terus untuk dewasanya 3. Tapi yang jelas untuk satu rumah itu udah harga segitu. Ya, terserah dia mau orang berapa masuk, terserah dia. Oh, kita buka dari jam 8 sampai jam 6 sore untuk tiketnya. Ya, kalau misalkan sampai jam 7 itu kita kan udah pengunjung kan jelas udah nggak nyaman karena udah sedikit gelap. Ya, kita bukanya dari jam 8 sampai jam 6 sore.
Ini hubungan pertamanya kan sama yang pemilik tanah. Kita ada transaksi kontrak. Setelah itu hubungan owner sama penggarap. Penggarapnya itu yang dikasih hasilnya. Dengan syarat dia harus digarap yang lahannya dikontrak. Istilahnya kan nyakap, ya istilah Balinya nyakap. Penyakapnya itu yang dapat hasilnya. Sepenuhnya dia yang dapat. Ya intinya kan konsepnya kan dia pingin petani itu lebih makmur lagi dari yang dulu dia cuma sebatas ada pembagian. Biasanya kan kalau padi ini penyakap sama yang punya tanahnya kan mungkin pembagian beberapa karung, mungkin yang punya tanah berapa karung, yang garap beberapa karung. Sekarang yang garap ini dia yang full dapat, owner tidak mau tahu, yang penting lahan yang dia kontrak digarap dengan baik. Kalau sementara ini kita baru ada karyawan 20 orang. Ada tempat tiket ada yang di resepsionis, satu di restoran, ada di kitchen, ada di garden, ada di camping juga. Harapan kedepannya biar ya bisa lebih maju lagi, ya biar tamunya juga ramai, terus situasinya juga kembali membaik, normal, udah nggak ada COVID, artinya udah tempat-tempat wisata udah dibuka semua. Motivasinya dia ingin kembali ke desa lagi, terus dia ingin memajukan desanya dia sendiri. Kebetulan ownernya orang lokal sini. Ya dia ingin menyerap tenaga kerja lokal karena dia sering melihat kayak dulu kan udah terkenal Beleleng Karangasem itu kan terkenal udah pada merantau ke Denpasar, kemana itulah, di Kute, di mana. Sekarang kan dia ingin dia memajukan dia desanya sendiri.